Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Putramu telah melukiskan siapakah Engkau yang selalu bekerja menyelamatkan dan menebus dan membuat sesuatu lebih baik lagi dalam hidup kami manusia, hidup dunia, dan akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami telah memahami dengan begitu indah dan baik bagaimana Putramu menyelamatkan kami, menebus kami, dan membawa kami kepada keselamatan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan Injil hari ini Yesus melukiskan tentang dirinya dalam relasinya dengan Bapa. Ya. Dan Bapa bekerja, maka Yesus pun bekerja. Bekerja untuk apa? Bekerja untuk menyelamatkan, menebus, membuat dunia menjadi lebih baik, hidup dalam persaudaraan, hidup dalam nilai-nilai ilahi. Ya. Dan Yesus mengatakan bahwa dia melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Dia menjalankan apa yang Bapa jalankan. Dia bekerja seperti Bapa bekerja. Dia membangkitkan orang mati, persis Yesus adalah sakramen Allah. Maka kalau gereja menggunakan kata sakramen, itu pertama-tama adalah Yesus sendiri adalah tanda yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Nah, tanda yang kelihatan ini memiliki daya, memiliki menjalankan apa yang dilakukan oleh Bapa. Ya, jadi dari sakramen Yesus sebagai Allah yang menunjukkan Bapa yang sesungguhnya, Allah yang sesungguhnya, dan dia bekerja untuk kita semua manusia. Inilah sumber yang kita sebut dengan sakramen. Sakramen ketujuh sakramen itu adalah tanda yang kelihatan, ya, dari berbagai aspeknya, entah sakramen baptis, sakramen imamat, sakramen ekaristi. Tanda yang kelihatan ini menunjukkan Allah yang bekerja kepada kita manusia. Nah, jadi Allah yang tidak kelihatan itu harus bagaimana cara menunjukkan Allah yang tidak kelihatan itu dengan sakramen, dengan tanda-tanda yang Yesus sendiri kehendaki bagi kita. Nah, maka demikian juga Yesus sendiri yang Bapa kehendaki dalam diri Yesus. Jadi bagaimana Allah merencanakan keselamatan dalam perjanjian lama, dipersiapkan, ditunjukkan bahwa akan datang Sang Juru Selamat, Immanuel, melalui seorang wanita yang bernama Maria, dan seterusnya. Sampai kemudian bagaimana rencana kehendak Bapa itu dinyatakan, dikuatkan, dan dijalankan oleh Yesus. Yang intinya adalah menjalankan kehendak Bapa. Nah, itu sakramen. Yesus adalah sakramen Allah, sakramen Bapa. Nah, sekarang bagaimana Yesus yang sudah kembali ke surga itu, caranya bagaimana yang dia kembali ke surga memberikan Roh Kudus? Lalu caranya seperti apa? Sakramen, melalui sakramen gereja. Ya, sakramen baptis. Ya, maka seorang imam pada umumnya pada saat-saat emergensi pada siapa saja bisa, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, jadi ada unsur materianya, ada unsur yang dilakukan, benda, sikap, dan segala macam. Lalu unsur imateri, esensianya, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, nah itu, demikian juga hal yang sama dengan unsur materianya, dengan sakramen-sakramen yang lain, dengan unsur esensianya. Ya, sabda Yesus, aku membaptis engkau. Demikian juga dengan sakramen krisma, ya, di mana seorang uskup, ya, memberikan minyak ke dalam ke dahi sang anak itu dengan mengatakan, ya, kata-kata imamat, kata-kata penguatan kepada anak itu. Ya, demikian juga dengan sakramen ekaristi, ya, di mana roti dan anggur dan konsekrasi, ya,
ini tubuhku, ini darahku. Dan semua sakramen jadi ada unsur materianya, unsur lahiriah, unsur yang nampak. Tetapi di dalam unsur yang nampak itu ada Tuhan yang bekerja. Jadi saudaraku terkasih, kita bersyukur sekali. Sekali lagi kita bersyukur sekali bahwa kita memiliki sakramen. Nah, tadi Yesus adalah, saya lupa ada atau mengatakan sesuatu. Yesus adalah sakramen Bapa. Nah, gereja adalah sakramen Kristus. Jadi tanda yang kelihatan di mana Kristus bekerja di dalam gereja. Nah, di situ mengalirlah sakramen, 7 sakramen itu. Ya, jadi kita lihat Yesus adalah sakramen Bapa, gereja adalah sakramen Yesus, kemudian di dalam gereja itu Kristus mengadakan ke-7 sakramen untuk keselamatan manusia. Ya, jadi kalau kita perhatikan sakramen baptis, kita masuk dalam komunitas gereja yang percaya pada Yesus. Kita diberi kekuatan sakramen krisma, kita diberi ekaristi, kita diberi makanan surgawi yang menyelamatkan kita. Kita diberi ada yang sakramen imamat, imam yang menyelenggarakan segala apa namanya, dalam tanda petik keselamatan kepada umat manusia, membagikan kekayaan Kristus kepada umat manusia. Sakramen perkawinan suami istri untuk kelangsungan hidup umat manusia, sakramen menjelang kematian. Ya, jadi kita melihat di dalam gereja itu ada sakramen, tanda yang kelihatan di mana Tuhan bekerja. Nah, itu objektif. Jadi objektif bahwa Tuhan bekerja dengan seluruh sakramen itu. Tetapi ada unsur penting di dalam sakramen itu adalah unsur apa? Unsur subjektif. Yaitu Anda sendiri, saya sendiri, kita sendiri yang percaya dan yakin di dalam tanda yang kelihatan itu Tuhan bekerja. Ya, ini harus kita penting. Jadi kepercayaan dan keyakinan, dan kita terus menggali terus, dan ini proses sampai mati, sampai kita percaya dan yakin bahwa ketika meskipun orang Katolik percaya hanya dibaptis dengan air, Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak lagi dicelupkan ke dalam ke dalam sumur atau ke dalam sungai, ke dalam air yang mengalir, tapi esensinya itu sudah cukup. Aku membaptis, nggak ada unsur air, ada unsur esensial. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, Anda yang mendengarkan renungan saya setiap hari ini, terutama hari ini, percayalah kepada gereja Katolik ya. Di dalam gereja Katolik yang kita hayati itu, Tuhan telah menyatakan, menginginkan keselamatan kepada kita, menyalurkan rahmat kepada kita semua. Sekarang adalah bagian Anda sendiri dalam jatuh dan bangun, dalam gagal dan berhasil, untuk mencari dan menemukan secara subjektif Yesus yang hadir dan hidup itu. Ya. Jadi ini yang harus Anda pegang dan kita pegang bersama gitu loh. Di dalam masa yang tidak mudah ini, di saat yang tidak mudah ini, di masa pandemi ini, di masa digital ini, di masa peperangan Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi seluruh jagat raya ini, semua menjadi sulit, menjadi susah. Maka kita harus berusaha secara personal, secara individual, berjuang menemukan Yesus di dalam hidupku sehari-hari, di dalam pengalaman batinku, di dalam proses jatuh dan bangunku, ya, dalam kesusahan dan kesulitanku. Ya. Seperti itu juga dalam hidup bersama Anda, bersama keluarga, Anda bersama anak-anak, Anda bersama siapapun. Ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus di dalam hidup kita masing-masing, yang penuh cinta, penuh kasih sayang kepada Anda, kepada siapapun. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, sesaat pun, untuk keselamatan kita. Dan itulah sakramen. Nah, jadi dengan kata lain, di dalam kehadiran, tentu saja dalam menghayati kehadiran Tuhan dalam proses hidup kita itu bukanlah yang gampang. Butuh waktu, butuh proses, butuh pergaulan, butuh doa. Ya, ketika kita berdoa, kita bergaul dengan Tuhan, kita terbuka dari hati ke hati, kita merasakan kehadiran Tuhan. Siapa sahabat Anda, siapa teman Anda, bergaul, dan itu menentukan hidup Anda sendiri, gitu kan. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga Anda, kita semua ya,
berjuang, berusaha. Jadi kalau terjadi suatu krisis hidup kita, ya, bukan Tuhan tidak sayang kepada kita. Sekali lagi, ketika kita mengalami krisis-krisis iman, krisis kehidupan, krisis ketidakpercayaan, krisis keraguan-raguan, itu bukan kesalahan Tuhan. Ya. Itu bukan berarti Tuhan tidak hadir, tetapi kita memiliki kemampuan dan daya-daya yang cukup lemah, ya, untuk memahami kehadiran Tuhan itu. Jadi di saat-saat kita mengalami kesulitan berat dan kita merasa Tuhan tidak hadir, ingatlah Yesus ketika disalib. Eloi, Eloi, lama sabatani. Apakah Yesus tidak menyadari kehadiran Bapa? Memang saat-saat seperti itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Yesus mengalami titik demikian. Kita pun mengalami titik demikian. Maka tetap kuat, tetap teguh di dalam problem kehidupan yang sangat sulit sekalipun. Tetap bersandar kepada Tuhan di tengah kesulitan. Dan kita terus memproses. Ya, memproses diri juga, introspeksi juga. Mengapa saya tidak mampu dan tidak dapat mengalami kehadiran Tuhan? Karena Tuhan tetap hadir. Tetapi saya memiliki kemampuan kemanusiaan saya yang tidak dapat menangkap kehadiran Tuhan dengan sebaik mungkin. Dan kita butuh rahmat itu. Kita butuh Roh Kudus. Supaya kita mengalami Kristus di saat sulit, di saat menderita, di saat apapun. Tuhan tak pernah meninggalkan Anda. Ya. Jadi ketika Anda krisis, jangan cepat-cepat mengambil keputusan, ya, pergi ke agama lain. Datanglah kepada pastor, datanglah kepada Bunda Maria, datanglah kepada Santo Yosef. Bersujud, baca kitab suci, duduk mendengarkan. Bunda Maria dan Yosef akan menguatkan, mendukung, membuat Anda lebih sadar akan Kristus yang setia kepada Anda. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.